Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Divo Praditya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet B NPM 2375856. Di sini saya akan memberikan di sini saya akan memberikan penjelasan tentang program yang telah saya buat mulai dari implementasi program. Nah, di implementasi program ini saya akan menjelaskan baris apa saja yang dijalankan pertama kali, implementasi umum hingga mengeluarkan output, apa peran dari setiap variabel yang digunakan, dan contoh running program dan menunjukkan keluarannya. Nah, yang kedua saya akan membahas kaidah-kaidah P8 dan bagian of Python yang digunakan dalam kode ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan Dan yang terakhir saya akan memberikan pendapat pribadi saya apa saja kekurangan dari kode yang telah saya buat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ini ada fungsi. Nama fungsinya adalah determine triangle types dengan parameter x, y, dan z. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang sama. Selanjutnya ada ini. Ini adalah docstring yang memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh fungsi determine triangle types. Dokumentasi ini menjelaskan parameter yang diterima oleh fungsi dan nilai yang dikembalikan dan kondisi saat fungsi memunculkan value error. Nah, maksudnya ini. Selanjutnya ada kondisi seperti ini. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah salah satu dari panjang sisi segitiga adalah non positif, dan jika iya maka kode akan memunculkan atau menimbulkan pengecualian value error dengan pesan yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi ini, if x sama dengan y sama dengan z, return equilateral triangle. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah semua panjang sisi sama segitiga. Maksudnya semua panjang sisi segitiga itu adalah sama nilainya, dan jika iya, maka segitiga adalah segitiga sama sisi dan akan mengeluarkan string atau mengembalikan string berupa equilateral triangle. Nah, selanjutnya ada fungsi elif x sama dengan y, or x sama dengan z, or y sama dengan z, return isosceles triangle. Nah, maksudnya adalah jadi di kondisi ini memeriksa apakah ada dua sisi, entah itu x atau y, atau x dengan z atau y dengan z. Nah, jika ada dua sisi yang sama, nah maka segitiga itu adalah segitiga sama kaki dan akan mengeluarkan atau mengembalikan string berupa isosceles triangle. Nah, selanjutnya ada else return scaling triangle. Nah, jadi jika ada kondisi sebelumnya yang memenuhi, itu berarti semua sisi segitiga yang memiliki, maksudnya adalah jika ada kondisi sebelumnya yang memenuhi, itu adalah sebuah sisi segitiga memiliki panjang yang berbeda dan segitiga tersebut adalah segitiga sembarang. Nah, maksudnya adalah jika di sini memiliki angka yang berbeda, nah, semuanya angka berbeda, maka di situ adalah segitiga sembarang atau nanti di akhir akan mengembalikan fungsi berupa scaling triangle. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian fungsi ini. Nah, ini adalah bagian dari kode yang meminta pengguna untuk memasukkan panjang sisi segitiga melalui input. Nah, nilai-nilai ini kemudian akan digunakan sebagai argumen saat memanggil fungsi determine triangle types. Nah, jadi di sini adalah sebuah bagian kode yang meminta pengguna nanti jika kita running. Nah, jadi saat kita running nanti akan muncul enter the length of the first site. Jadi sini akan minta kode yang pertama, lalu kode yang kedua, lalu
di sini akan meminta angka yang pertama, angka yang kedua, dan angka yang ketiga. Nah, lalu nanti angka-angka itu akan diproses di bagian sini. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi ini. Nah, jadi ini adalah bagian block try expect yang mencoba memanggil fungsi determine triangle types dengan nilai-nilai yang dimasukkan pengguna. Dan jika nilai-nilai yang dimasukkan tidak memenuhi syarat, misalnya salah satu dari nilai itu adalah nilai negatif atau non positif, nah nanti akan terjadi pengecualian value error. Nah, dan pesan mengeluarkan akan dicetak. Nah, jika tidak, hasil dari pemanggilan fungsi tersebut akan dicetak bersama dengan keterangan jenis segitiga. Maksudnya adalah jika angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka-angka bilangan bulat, maka akan dicetak sesuai eh, fungsi yang ada di sini. Jika semuanya sama, maka angka segitiga sama sisi nanti akan tercetak equilateral triangle. Jika dua sisi yang sama, akan cetak isosceles triangle, maksudnya adalah segitiga sama kaki. Dan yang terakhir, jika semua angka yang dimasukkan berbeda, maka akan mencetak scalene triangle, maksudnya segitiga sembarang. Nah, selanjutnya di sini saya akan eh, memberitahukan kaidah P8 dan Zen of Python yang saya gunakan dalam kode Python yang saya terapkan ini. Nah, yang pertama itu adalah naming convention. Nah, jadi nih menggunakan naming convention yang ini. Jadi nama fungsi determinan menggunakan scan case sesuai dengan P8 lalu dengan nama parameter ini. Ini juga menggunakan scan case. Nah, yang kedua, saya menggunakan indentation menggunakan 4 spasi untuk setiap tingkat indentasi yang merupakan praktik yang disarankan oleh PEP 8. Nah, lalu yang ketiga, saya menggunakan di sini ada documentation, jadi menggunakan docstring yang jelas untuk menjelaskan tujuan dari fungsi determine triangle types serta parameter yang diterima, nilai yang dikembalikan, dan kondisi pengecualian. Selanjutnya di sini ada white space in expression at statement. Jadi PEP8 ini merekomendasikan penggunaan spasi di sekitar perbandingan, maksudnya ini kurang dari sama dengan, dan operator logika, maksudnya ini OR. Nah, selanjutnya ada blank lines. Di sini menggunakan baris kosong secara konsisten antara definisi fungsi, blok conditional, dan blok try expect sesuai dengan P8. Jadi di sini ada sebuah baris kosong seperti itu di antara fungsi-fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada imports. Nah, jadi tidak ada penyataan import dalam kode ini. Nah, jadi namun jika ada, nah biasanya ditempatkan di bagian atas file Python sebelum definisi fungsi kode eksekusi. Jadi di sini maksudnya adalah di sini saya tidak memberi di sini tidak ada pernyataan import tentang kode-kode yang akan berjalan. Biasanya jika ada sebuah penjelasan, maka di sini akan ada sebuah tanda pagar lalu penjelasan tentang kode yang akan jalan di bawahnya seperti itu. Selanjutnya adalah kaidah yang saya gunakan, kaidah yang ada di design of Python. Yang pertama ada readability counts, jadi kode dituliskan secara jelas dan mudah dipahami sesuai dengan prinsip bahwa keterbacaan kode sangat penting. Nah, jadi di sini saya menggunakan kaidah ini. Jadi sini adalah kode yang ditulis secara dengan jelas dan mudah dipahami dengan membaca fungsi determine, docstring, lalu fungsi-fungsi yang lainnya. Di sini terlihat jelas apa maksudnya, mudah dipahami secara jelas seperti itu. Lalu yang kedua ada explain in better that im
implik. Jadi penanganan error yang jelas dilakukan dengan menggunakan block try expect untuk menangani kasus di mana panjang sisi yang dimasukkan adalah negatif atau non positif seperti itu. Selanjutnya ada simple is better than complex. Jadi kode ini mempergunakan pendekatan yang sesuai untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diberikan. Nah, selanjutnya ada error should never pass selain selain slightly. Nah, jadi kode mengikuti prinsip ini dengan menimbulkan pengecualian value error di panjang jika panjang sisi dimasukkan adalah bilangan negatif atau non positif. Nah, jadi kode ini adalah upaya untuk mengikuti panduan gaya P8 untuk menerapkan beberapa prinsip penting dari Design of Python seperti keterbacaan, kejelasan, lalu penanganan khusus. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contohnya. Kita coba running kembali. Di sini kita coba masukkan nilai yang sama seperti 1, 1, dan 1. Nah, di sini akan muncul the triangle is a equilateral triangle. Jadi segitiga ini adalah segitiga sama sisi karena tiga buah nilai yang dimasukkan adalah sama. Selanjutnya di sini saya akan mencoba dua sisi yang sama. Angka 1 dan angka 2. Nah, di sini akan muncul the triangle is a isosceles triangle. Maksudnya adalah segitiga sama kaki karena dua sisinya sama. Selanjutnya di sini kita akan running kembali. Di sini kita coba masukkan tiga buah angka yang berbeda. 1, 2, dan 3. Nah, di sini akan muncul string the triangle is a scalar triangle atau segitiga sembarang. Nah, di sini kita coba memasukkan salah satu angka bernilai negatif atau non positif. Di sini kita coba misal -1, lalu 2, lalu 2. Nah, di sini akan muncul sebuah string berupa error triangle side must be positive integer. Maksudnya kita harus memberikan sebuah angka yang bernilai positif. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi adalah penjelasan tentang implementasi kode dan penjelasan-penjelasan P8 dan Design of Python, akidah dari kedua itu yang terdapat pada kode yang saya buat ini. Selanjutnya saya akan memberikan pendapat saya tentang kekurangan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada validasi terhadap setiap segitiga yang valid. Maksudnya adalah program saat ini hanya memvalidasi apakah panjang sisi segitiga positif, tetapi tidak memeriksa apakah panjang sisi yang dimasukkan pengguna dapat memasukkan bentuk segitiga yang valid. Nah, maksudnya adalah misalnya ketiga panjang sisi harus memenuhi ketentuan bahwa jumlah dua panjang sisi harus lebih besar dari panjang sisi ketiga. Nah, ini berarti meskipun panjang sisi positif, mereka mungkin tidak membentuk segitiga yang valid. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah tidak memvalidasi input pengguna. Maksudnya gimana? Program hanya mengasumsikan bahwa pengguna akan memasukkan bilangan bulat yang diminta untuk memasukkan panjang sisi. Nah, namun jika pengguna memasukkan nilai yang tidak valid, maksudnya memasukkan nilai non positif,
non positif adalah yang bilangan negatif, masukkan bilangan negatif seperti string atau bilangan pecahan. Nah, program akan menghasilkan pengecualian atau memberikan hasil yang tidak benar. Nah, jadi itu adalah kekurangan dari program yang saya buat ini. Nah, lalu solusi untuk meningkatkan implementasi kode ini. Nah, yang pertama itu bisa validasi terhadap segitiga yang valid. Jadi menambahkan validasi tambahan setelah memeriksa apakah panjang sisi positif. Nah, validasi ini harus memastikan bahwa jumlah dua panjang sisi harus lebih besar dari panjang sisi ketiga untuk membentuk segitiga yang valid. Nah, jika tidak, hasil pengecualian value error yang menjelaskan bahwa panjang sisi yang dimasukkan tidak membentuk segitiga yang valid seperti itu. Yang kedua eh, adalah validasi input pengguna. Jadi menggunakan blok try expect, blok yang ini yang lebih kuat untuk menangani input pengguna yang tidak valid. Nah, jadi kita bisa mencoba mengoperasikan input ke dalam bilangan bulat dalam menangkap kesalahan jika gagal. Nah, jika gagal, cetak pesan kesalahan yang sesuai dan minta pengguna untuk memasukkan panjang sisi kembali. Jadi, jika kita misal seperti ini, kita masukkan nilai -1. Nah, di sini tidak ada sebuah eh, string atau sebuah program yang meminta kita untuk memasukkan kata yang benar. Di sini jika kita enter maka akan muncul perintah lagi enter the legs of second side. Jadi langsung meminta angka kedua seperti itu. Nah, jadi untuk mengakalinya adalah kita bisa memberikan suatu program jika di sini saya memasukkan jika di sini pengguna memasukkan angka pertama dalam -1 maka akan muncul untuk memasukkan angka yang bernilai bilangan bulat gitu. Maksudnya dari bilangan positif. Nah, jadi jika dia memberikan bilangan pecahan atau bilangan negatif, nah nanti dia akan mengulang-ulangi sampai input yang diminta itu adalah bilangan positif. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi atau presentasi implementasi kode yang telah saya buat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.